Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini kita akan membuat es kulkul yang sedang viral itu ya. Di sini saya menggunakan berbagai jenis buah dan juga ini yang pisangnya saya gunakan kacang tanah ya. Jadi lebih enak. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Ini ada berbagai jenis buah. Di sini ada stroberi, mangga, semangka, pir, nanas, apel, jeruk, dan pisang ya. Ini semuanya sangat bermanfaat ya bagi tubuh. Ini mulai kita ke buah mangga dulu ya. Kita kupas dulu mangganya. Ini terlalu matang ya. Ada yang ngasih ini terlalu matang tapi tidak mengapa, kita pisahkan saja bagian, misalnya nanti kalau ada yang busuknya kita pisahkan saja ya. Ini sekalian kita sambil nunggu kupas-kupas ya, sekalian kita ngobrol tentang manfaat buah-buahan ya teman-teman. Karena saya dulu basicnya kuliah di kesehatan ya, jadi sekalian berbagi sedikit ilmu ya. Ini di buah mangga ini banyak sekali vitamin C ya, vitamin A, vitamin E, B5, mineral. Jadi ini buah mangga ini kayak antioksidan ya, untuk menangkal radikal bebas. Jadi baik sekali ya dikonsumsi buat kita, apalagi yang sering tercemar asap kendaraan ya. Terus buah mangga juga tinggi vitamin C ya, yang baik untuk meningkatkan imun, karena vitamin C bisa merangsang tubuh memproduksi sel darah putih ya, jadi meningkatkan imunitas tubuh. Terus apalagi ya, buah mangga juga tinggi magnesium dan potasium ya, yang berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah sehingga membantu menurunkan tekanan darah tinggi ya pada orang yang hipertensi, dan mencegah kerusakan sel pada pembuluh darah dan jantung. Juga tinggi serat ya, jadi menjaga kesehatan saluran pencernaan kita. Nah, ini setelah dikupas mangganya kita potong-potong sesuai selera ya teman-teman. Saya ini potongnya memanjang saja seperti ini ya, biar nanti mudah untuk dikonsumsi ya. Jadi tinggal digigit gitu aja, dan agak tebal ya, biar enggak gampang hancur, karena ini mangganya udah benar-benar mateng, jadi lembek gitu ya. Nah, kita tusuk dengan tusuk sate seperti ini sampai agak jauh ya, biar enggak mudah lepas. Dan ini bagian ujungnya karena tidak terlalu bagus ya, kita rapihkan biar lebih bagus aja ya gitu kelihatannya. Dan kita susun, lakukan hal yang sama pada potongan yang mangga yang lainnya ya. Seperti ini, lakukan sampai semuanya selesai atau sesuai kebutuhan ya teman-teman. Ini mangganya diminta sama anak saya ya, langsung mau dimakan, jadi saya buat hanya beberapa tusukan saja ya teman-teman. Ini juga ada buah nanas juga yang menonjol dari nanas ini karena kandungan bromelainnya ya, untuk menurunkan resiko kanker ya. Jadi bagus juga dikonsumsi, apalagi ini murah ya. Saya beli ini per potong ini 3.000. Jadi udah dikupas, sudah dipotong, ini tinggal tusuk saja. Dan ini per picisnya 3.000 di tempat saya. Nah, ini sama, tinggal ditusuk pakai tusukan sate seperti ini. Lalu kita punya semangka, ini per potong gini juga di tempat saya ini 3.000 ya teman-teman. Dan menurut saya ini lumayan murah ya. Kalau semangka tinggi vitamin C, vitamin A, vitamin B, mineral, kalsium juga ya, dan pastinya kadar airnya tinggi ya, jadi bisa menghidrasi tubuh ya.
Jadi bagus ini, apalagi dikonsumsi siang-siang, jadi mencegah dehidrasi ya. Ini potongan semangkanya juga dibentuk panjang seperti ini ya saya, biar nanti mudah untuk mengkonsumsinya. Nah, ini sama, lakukan hal yang sama ya pada semangka-semangka yang lainnya. Ini kita bagian yang tidak terpakainya bisa kita pakai untuk bisa langsung dimakan atau bisa digunakan untuk bikin salad buah ya, karena ini anak saya mau salad buah, jadi nanti kita gunakan semangkanya untuk salad buah, dan video salad buahnya insya Allah akan ada di video selanjutnya ya, tunggu aja teman-teman ya. Nah seperti ini. Lalu kita juga punya jeruk. Kalau jeruk udah umum ya, udah tahu bahwa jeruk ini mengandung banyak vitamin C ya. Terus vitamin C ini juga bisa mencegah anemia ya, karena kandungan vitamin C dalam tubuh dapat meningkatkan penyerapan zat besi ya, jadi mencegah anemia. Lalu tinggi kalium juga kalau buah jeruk ini, jadi akan meningkatkan fungsi saraf dan otak, apalagi pada ibu hamil ya, tinggi kalium dan folat maksudnya ya. Ini bagus dikonsumsi oleh ibu hamil ya. Dan banyak kandungan-kandungan lainnya ya sebenarnya, seperti halnya mangga ya. Ini bisa meningkatkan imun tubuh ya, karena mengandung vitamin C. Lalu menjaga kesehatan jantung juga bisa ya. Jadi buah-buahan itu sebenarnya paling banyak ya vitamin, mineral, dan kebaikan bagi tubuh, daripada misalnya daging atau kan ada yang mengandung lemak kan, jadi ada efek samping gitu ya kalau dikonsumsi secara berlebihan. Nah ini ada juga saya punya buah pir. Kalau buah pir ini tinggi akan serat ya, mineral, vitamin juga, jadi bisa menjaga kesehatan tulang juga ya, karena mengandung vitamin K, kalium, magnesium, dan fosfor. Terus bisa mencegah sembelit juga karena tinggi serat dan pektin. Nah ini pirnya dikupas, kita potong-potong ya. Ini kita buang dulu bagian bijinya, dan bisa dipotong sesuai selera ya. Saya potong kecil-kecil saja seperti ini, biar nanti gampang ya, pas nanti beku kan pasti ini bakalan lebih keras ya, dan kalau digigit agak sedikit ngilu gitu ya di gigi. Jadi kalau segini tinggal hap ya, sekali hap ini potongannya. Nah ini cukup, mau 3 atau 4 ya, sesuai selera teman-teman. Ini bikin sate buah kayak ini menurut saya lebih sehat ya daripada bikin es krim ya. Jadi kan coklatnya cuman sedikit, celupan coklatnya, banyaknya buah, jadi anak-anak makan es serasa makan es padahal makan buah ya teman-teman. Jadi bagus banget ya ini buat anak-anak. Nah ini seperti ini. Lalu kita punya buah apel. Kalau apel ini tinggi kandungan gula dan karbohidrat ya, tapi karbohidratnya karbohidrat kompleks, jadi tidak menyebabkan lonjakan kadar gula darah, jadi aman ya. Dan biasanya ini digunakan untuk diet ya, karena cukup mengenyangkan. Oh ya, apel juga bisa melawan Alzheimer ya, karena kandungan quercetin pada apel dapat melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Nah setelah dikupas, apelnya juga dipotong-potong. Ini kita potong seperti ini saja ya, biar ada variasi bentuk ya, seperti ini. Kita susun dulu. Lalu ini saya punya strawberry, ini hasil petik dari kebun sendiri ya teman-teman. Jadi ini kita kelompokkan ya. Ini strawberry yang besar, strawberry kipas ini, jadi ukurannya lebih besar.
Ada juga ini strawberry yang kecil-kecil seperti ini ya. Nah, ini bakal muat banyak ya. Kalau strawberry sama ya, banyak vitamin C, banyak antioksidan, juga kaya serat prebiotik ya, jadi akan menyehatkan saluran cerna kita. Nah, ini seperti ini, jadi kayak sate ya. Kalau ini lebih banyak potongannya. Ini kita susun seperti ini, dan ini sudah siap kita bekukan. Bisa disimpan di freezer minimal 6 jam atau sampai beku ya, atau mau seharian pun tidak masalah. Ini saya punya pisang, kita kupas dulu. Kalau pisang ini sama kayak apel, tinggi karbohidrat kompleks ya, jadi bagus sekali untuk diet. Bahkan menurut penelitian karbohidratnya 2 kali lipat dari apel, dan vitamin A nya 5 kali lipat dari apel, juga tinggi pektin dan serat, jadi bagus untuk sistem pencernaan kita. Ini pisangnya kita setelah dikupas ditusuk dengan tusukan stik es krim ya. Kalau ini karena pendek ya dan bisa lebih kokoh. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan, ditata, lakukan sampai semuanya selesai. Ini siap untuk dimasukkan ke dalam freezer sampai beku. Lalu kita siapkan untuk celupannya. Ini ada coklat blok. Kita timbang, ternyata 150 gram. Kita potong-potong, potong sampai agak kecil ya, biar nanti mudah untuk melelehnya. Nah, seperti ini. Dan setelah coklat, tinggal satu bahan lainnya, yaitu minyak ya, minyak goreng. Ini perbandingannya 1:1. Kalau coklatnya 150 gram, minyaknya 150 ml. Nah, seperti ini. Ini boleh ditim, atau saya langsung saja di atas api kompor yang kecil banget ya, karena ini banyak minyaknya, jadi resiko coklatnya menggumpal ini sedikit sekali ya. Nah, ini untuk wadah pencelupnya saya gunakan botol bekas seperti ini. Lalu kita tuangkan. Kalau teman-teman punya gelas yang panjang seperti ini, boleh menggunakan gelas. Karena tidak ada, saya gunakan botol bekas saja. Nah, ini buah yang sudah bekunya kita tinggal celupkan. Dan ini sebenarnya sudah siap untuk dikonsumsi ya, segini aja. Kalau misalnya nggak habis sekali, bisa dimasukkan lagi ke dalam freezer ya. Ini tadi udah dicelupkan stroberinya, sekarang apel, dan begitu juga buah-buah yang lain. Nah, ini kalau tidak terendam bisa dimiringkan atau dilumuri dengan bantuan sendok ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan coklatnya lebih banyak ya, kalau buah-buahannya lebih banyak. Jadi menyesuaikan saja ya. Kalau ini buah pir yang tadi kita buat. Ini tinggal dicelupkan dan agak digoyang-goyangkan ya, agar coklatnya menempel dan kering ya, jadi tidak menempel saat ditiriskan gitu. Jadi agak digoyang-goyangkan sedikit, langsung coklatnya membeku ya teman-teman. Nah, apalagi ini semangka, ini udah beku banget, bakalan cepat sekali keringnya. Jadi kalau teman-teman mau ngasih taburan, misalnya seres atau seres warna-warni atau permen warna-warni ya, permen kecil gitu, bisa pas ini. Jadi pas sekali celup gini, nah seperti ini, pas masih basah harus langsung ditaburkan ya, karena ini cepat sekali membekunya ya, karena buah-buahannya kan beku ya, jadi coklatnya juga bakal cepat membeku. Nanti kalau coklatnya udah membeku, dikasih taburannya pun tidak akan menempel ya teman-teman. Kalau saya ini tidak dikasih taburan apa-apa, karena kebetulan di rumah juga tidak ada ya untuk taburan-taburannya gitu.
Jadi ini memanfaatkan yang ada di rumah ya teman-teman. Nah ini jeruk juga. Ini saya coba dengan berbagai macam buah ya, karena kebetulan di kulkas banyak buah-buahan, jenis buah-buahan, dan saya juga penasaran kan kalau biasanya pada umumnya gitu yang suka dicelup itu semangka, melon, apalagi strawberry, anggur mungkin ya yang umum gitu. Kalau seperti jeruk, terus mangga itu kan jarang ya. Kalau di pedagang-pedagang yang suka mangkal ya di tempat-tempat keramaian. Nah ini setelah semuanya dicelup, kita susun seperti ini. Kalau untuk langsung dihidangkan ya. Kalau mau dijual bisa dimasukkan ke dalam plastik satu-satu ya teman-teman. Dan kalau untuk stok bisa disimpan lagi ke dalam freezer ya. Nah ini kita susun seperti ini, agak tampilannya lebih menarik ya, lebih rapi. Dan ini dia hasilnya. Ini enak banget, coklatnya menempel dengan sempurna ya, gak gampang copot. Ini dia hasilnya. Sekarang kita beralih ke pisangnya ya. Untuk pisang agar ada varian rasa lain, kita tambahkan ini kacang tanah ya. Sebelumnya kita sangrai dulu kacang tanahnya biar nanti lebih kriuk-kriuk ya dan matang. Lalu kita cincang kasar saja ya. Jadi nanti pas makan ada masih kerasa gitu ya kacang tanahnya, ada kriuk-kriuk dari kacang tanahnya. Nah seperti ini. Jadi ini berasa makan es krim Magnum gitu ya. Tapi ini lebih sehat kalau menurut saya ya, karena rendah lemak dan malah tinggi vitamin dan mineral ya kalau dengan buah-buahan. Jadi kalau untuk yang diet juga ini tidak perlu khawatir ya, karena celupan coklatnya juga sedikit ya, sedikit banget, jadi nggak terlalu tebal. Kalau misalnya teman-teman mau celupan coklatnya tebal, teman-teman bisa mengurangi minyaknya ya. Ini karena coklatnya tinggal sedikit lagi, saya potong, ini gunting maksudnya ya, di gunting bagian atasnya biar nanti gampang untuk mencelupnya. Nah seperti ini. Jadi kalau tadi kan udah berkurang coklatnya ya, kalau tidak digunting seperti ini nanti kan jauh ya untuk mencelupnya, tangannya harus masuk. Nah ini kita campurkan saja kacang tanah yang sudah disangrai dan dicincang kasar seperti ini. Untuk jumlahnya bisa menyesuaikan selera teman-teman ya. Saya ini bikin lebih banyak kacangnya ya, biar lebih terasa. Diaduk dulu seperti ini biar tercampur. Lalu ini pisang yang sudah beku kita tinggal celupkan ke coklatnya ya. Seperti ini. Ini sebenarnya dari zaman saya kecil juga udah ada ya, pisang yang dicelup coklat seperti ini. Tapi sekarang lagi viral lagi dan menggunakan buah-buahan yang lainnya ya, tidak hanya pisang. Kalau dulu kan terkenalnya piscok ya, ini pisang coklat. Nah hasilnya seperti ini. Banyak kan ininya kacangnya. Dan ini enak banget, serasa kembali ke zaman SD dulu ya. Nah ini lakukan sampai pisangnya semuanya habis ya, dicelup sampai selesai. Dan ini tinggal diputar-putar seperti ini saja. Ini langsung beku lagi coklatnya, jadi pas ditiriskan tidak nempel ke wadahnya ya. Ini kita susun lagi seperti ini, atau bisa dimasukkan ke dalam plastik kecil ya satu-satu kalau mau disimpan lagi atau dijual. Nah ini karena langsung dimakan, jadi seperti ini saja. Ini enak banget, teman-teman wajib coba. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.